Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyakalawi Chandra dan teman saya Faizul Ibad. Di sini kita akan membahas mengenai kompetensi pedagogik guru, yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh dosen Muhammad Hamdillah M. Hum. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari kompetensi itu. Nah, yang dimana kompetensi ini kan merupakan suatu kemampuan yang mutlak dari diri sendiri, yang dimana itu harus terlaksana dengan baik. Karena jika itu terlaksana dengan baik, maka akan eh, apa ya kompetensi yang dia miliki itu berjalan dengan mudah dan lancar aja. Lanjut kayak pengertian pedagogik itu sendiri itu sebenarnya apa? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, pedagogik itu sendiri yaitu kemampuan mengelola peserta didik yang dimana kemampuan ini itu lebih bersifat memahami karakteristik peserta didik tersebut, mulai dari memahami situasi keluarga ataupun situasi yang memang itu masuk ke dalam dirinya itu sendiri. Lanjut akan di eh, lanjut itu mengenai standar nasional, yang dimana dalam standar nasional pendidikan itu penjelasan pedagogik ini diatur oleh pasal 28 ayat 3 butir A, yang dimana apa namanya uraiannya itu kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Karena ketika seorang guru sudah mempunyai kompetensi pedagogik ini, akan lebih mudah peserta didik untuk berbagi cerita ataupun eh, memberikan masalah yang dia sedang alami, dan itu merupakan potensi yang harus memang dimiliki oleh guru. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Faizul Ibad. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Yang terakhirnya, saya ingin menyapa teman-teman. Selamat pagi teman-teman, dan yang saya hormati Pak dosen, Pak Muhammad Hamdillah M. Hum. Semoga sehat selalu Pak. Langsung saja ya ke materi pembahasan. Di sini saya ingin memaparkan mengenai kompetensi pedagogik guru. Nah, di sini tertera ada 6 poin. Yang pertama itu, kalau kita berbicara tentang kompetensi pedagogi guru, yang harus dikuasai oleh guru atau yang harus dicapai, pertama ialah kemampuan memahami peserta didik. Yang kedua, ada kemampuan merancang pembelajaran. Terus yang ketiganya, kemampuan melaksanakan pembelajaran. Yang keempatnya, kemampuan menilai proses dan hasil. Yang kelimanya, kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Dan yang keenam sendiri, atau terakhir, kemampuan guru untuk menyesuaikan kondisi peserta didik. Kemampuan memahami peserta didik itu saya sedikit menjabarkan. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ya ketika kita ingin memahami karakteristik perkembangan peserta didik, kita harus bisa memahami tingkat kognisi peserta didik sesuai dengan usianya. Pertama tuh harus tahu batasan usianya. Terus yang keduanya, memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik itu sendiri. Jadi yang pertama itu kita memperhatikan faktor usianya, yang keduanya kita memperhatikan kepribadiannya dia, apakah dia itu walaupun usianya itu 15 tahun tetapi kepribadiannya masih seperti anak kecil atau udah dewasa. Dan yang terakhir, kalau kita ingin mengetahui kemampuan memahami peserta didik, yaitu bisa mengidentifikasi bekal ajar tentang peserta itu sendiri, diukur dari potensi yang dimiliki oleh siswanya itu sendiri. Nah, terus yang keduanya, kemampuan merancang pembelajaran. Kemampuan merancang pembelajaran ya seperti
ya guru itu harus bisa, jadi ketika dia bisa menyusun materi, kemudian yang dipakai pun jelas gitu. Ada inilah ibaratnya ada petunjuknya ataupun dasarnya gitu. Terus yang selanjutnya itu yang ketiga, kemampuan melaksanakan pembelajaran. Ketika membahas tentang kemampuan melaksanakan pembelajaran, yang perlu dicapai oleh guru ialah ya guru itu harus bisa menerapkan keterampilan dan keterampilan dasar mengajar. Seperti apa tuh? Seperti ketika dia mau membuka pelajaran itu seperti gimana gitu. Kemudian cara dia menjelaskan kepada peserta didiknya. Kemudian ketika dia menghidupkan diskusi dalam kelasnya itu seperti apa. Dan terakhirnya yaitu mampu mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik. Seperti biasanya kan kalau kita mengajar di kelas, ada tuh peserta yang aktif, kemudian ada yang pasif, kemudian ada peserta yang rajin dan tekun. Nah, itu dari seorang guru harus bisa memahami itu. Jadi kemampuan melaksanakan pembelajaran lebih berdasar atau mengkerucut ke situ. Terus yang keempatnya yaitu kemampuan menilai proses dan hasil. Nah, seperti apa contohnya? Ya, guru harus bisa merancang dan melaksanakan asesmen. Yang dimaksud dengan merancang dan melaksanakan asesmen itu seperti apa? Ya, memahami prinsip-prinsip asesmen, yaitu mampu menyusun macam-macam instrumen seperti evaluasi pembelajaran, kemudian melaksanakan guru itu sebagai fasilitator. Jadi bisa menempatkan bahwa guru itu tidak pilih kasih ataupun sebagainya. Terus yang kelima, kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Nah, kalau di sini skill yang dicapai seorang guru ialah ya guru itu harus bisa memfasilitasi peserta didiknya. Baik itu mengenai mengembangkan potensi akademiknya ataupun mengembangkan potensi non akademik. Kalau berbicara tentang akademik ya bisa mengarahkan kemudian mendidik pesertanya lah agar bisa mencapai prestasi yang diinginkan. Sedangkan non akademik ya dia diarahkan untuk mempunyai skill seperti dia bisa menggambar dan hal-hal lainnya gitu. Dan yang terakhir kemampuan guru untuk menyesuaikan kondisi peserta. Kalau di sini lebih mengkerucut bahwasanya guru harus bisa memahami bahwa setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan di situ pula kita harus bisa masuk ke ranah mereka. Ya mungkin itu dari penjelasan kompetensi pedagogi guru. Mungkin bisa selanjutnya, next. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini saya ingin memaparkan juga mengenai penguasaan kompetensi pedagogi. Di sini ada 4 poin juga. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dan menjalin komunikasi yang efektif. Yang kedua, menguasai teori belajar dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang ketiganya, mengembangkan kurikulum sesuai mata pelajaran yang diapu. Dan yang terakhir, melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Jadi, penguasaan kompetensi pedagogi ini tidak jauh beda dengan skill yang tadi sudah saya paparkan juga, apalagi sama yang dijelaskan sama Mbaknya di awal tadi. Jadi ketika kita berbicara tentang kompetensi pedagogik, maka harus ada batasan pencapaian-pencapaian yang harus dikuasai gitu. Nah, seperti ya pertama ya menguasai karakteristik peserta didiknya, kemudian ada teori pembelajaran, yang terakhirnya sendiri ya bisa melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Mungkin bisa next selanjutnya. Nah, di sini kesimpulan saya ingin membacakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan salah satu prosedur yang harus ditempuh oleh guru untuk mempermudah baik mengenai proses kegiatan belajar mengajar ataupun meningkatkan status profesi keguruannya. Jadi kesimpulannya kalau guru itu ingin kualitasnya lebih baik lagi, lebih terarah ya maka harus bisa menguasai yang namanya kompetensi pedagogik itu sendiri. Karena kompetensi pedagogik sangat berarti penting dan harus dikuasai oleh para guru, terutama guru yang honorer. Ketika dia ingin menjadi baik ASN ataupun pegawai CPNS lah yang mengabdi di
pemerintahan gitu. Kurang lebihnya itu sih yang bisa saya paparkan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman saya, Faizul Ibad, atas paparannya. Mungkin apa yang kita paparin ini masih kurang untuk teman-teman ketahui. Teman-teman bisa lebih cari infonya lagi di Google ataupun yang di lain situsnya, referensinya. Karena memang pedagogik ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dan itu masuk dalam kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.